Bagaimanakah kita bisa mengetahui jika seseorang sedang terikat dengan roh jahat? Mari kita mendengarkan kebenaran ini. Ada dua kerajaan. Satu kerajaannya Tuhan Yesus berbicara tentang terang, satu lagi kerajaannya iblis berbicara tentang kegelapan. Baik Tuhan maupun iblis berkuasa atas kehidupannya manusia. Tergantung apakah manusia itu atau seseorang itu dia memilih kerajaannya Tuhan atau dia memilih kerajaannya iblis. Jikalau seseorang atau manusia itu memilih kerajaannya Tuhan, maka Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupannya. Roh yang daripada Tuhanlah yang akan menguasai tubuh, jiwa, dan rohnya. Maka roh Tuhan itu akan memimpin dia, menuntun dia, membawa dia kepada kebenaran sampai dia hidup di dalam kebenaran itu dan menghasilkan buah kebenaran itu. Tetapi jikalau dia memilih kerajaannya iblis, maka iblislah yang akan memimpin dia, iblislah yang akan menuntun dia kepada ketidakbenaran. Maka roh yang daripada iblis itu akan menguasai tubuh, jiwa, dan rohnya sampai dia hidup di dalam ketidakbenaran itu, sampai dia hidup di dalam dosa-dosa itu. Karena roh yang daripada iblis itu yang disebut roh jahat akan berkuasa atasnya dan membawa dia kepada kejahatan. Karena segala sesuatu yang berasal daripada iblis mendatangkan kejahatan, mendatangkan dosa. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah seseorang ini atau manusia itu sedang ada di dalam kerajaannya Allah atau sedang ada di dalam kerajaannya iblis? Dari kebenaran di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ kita bisa tahu kalau orang sedang terikat dengan kerajaannya iblis atau terikat dengan roh jahat. Ada disebutkan di situ pernyataan daging. Pernyataan daging itu adalah pernyataan dosa. Kenapa saya bilang dosa? Karena segala sesuatu yang berasal dari daging itu berasal dari dosa, dan segala sesuatu yang berasal dari dosa itu berasal daripada iblis. Mari kita lihat. Saya akan sebutkan satu persatu. Jikalau seseorang sedang terikat dengan hal-hal ini, maka dia sedang ada di dalam kerajaannya iblis. Yang pertama, orang yang ada di dalam kerajaan iblis, dia akan terikat di dalam percabulan. Yang kedua, terikat dalam kecemaran, terikat dalam hawa nafsu, terikat dalam penyembahan berhala, terikat dalam sihir, terikat dalam perseteruan, terikat dalam perselisihan, terikat dalam iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Bukan hanya itu, ada juga jikalau dia terikat dengan kesombongan, keangkuhan, keegoisan, terikat dengan kepahitan, terikat dengan kebencian, terikat dengan pornografi, masturbasi, onani, kebohongan, dusta, maka dia sedang ada dalam kerajaannya iblis. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan juga di sana, jika orang tidak adil, maka dia tidak mendapat kerajaan Allah. Berarti kalau dia tidak mendapat kerajaan Allah, berarti dia mendapat kerajaannya iblis. Kalau dia tidak ada dalam kerajaannya Tuhan, berarti dia ada di dalam kerajaan iblis. Jadi orang yang tidak adil, dia juga ada di dalam keterikatan dengan roh jahat. Sesat, cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, dia sedang ada di dalam kerajaannya iblis atau terikat dengan roh jahat. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui jikalau seseorang atau manusia itu sedang ada di dalam kerajaan Allah atau terikat dengan roh yang daripada Tuhan yang disebut dengan Roh Kudus? Mari kita melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Di sini ada disebutkan buah daripada roh atau buah daripada roh kebenaran itu
atau hidup yang terikat dengan roh daripada Tuhan, dia akan memiliki yang pertama, di dalam hidupnya akan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Inilah perbedaan apakah dia ada di dalam kerajaan iblis atau ada di dalam kerajaannya Tuhan. Nah, hanya ada dua spirit atau dua roh. Roh yang daripada Tuhan disebutkan Roh Kudus, sedangkan roh yang daripada iblis disebutkan roh jahat. Kalau dia ada di dalam ikatan Roh Kudus, maka hidupnya akan dipimpin kepada kebenaran dan dia akan selalu melakukan kebenaran. Hidupnya akan melakukan kekudusan. Sedangkan kalau dia ada terikat dengan kerajaannya iblis, maka dia akan dipimpin oleh roh jahat dan selalu melakukan dosa dan kejahatan. Nah, untuk itu mari kita memilih hidup dalam kerajaannya Allah supaya terang Allah yang bercahaya atas hidup kita. Haleluya.